Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha mengatur seluruh perjalanan hidup manusia dengan ilmu yang sempurna dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izinnya. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan tanpa mengandung hikmah, dan tidak ada satupun langkah seorang hamba yang berjalan menuju kebaikan yang luput dari perhatiannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang dipenuhi keimanan, rasa syukur dan keyakinan kepada Allah. Sahabatku, pernahkah engkau memperhatikan bahwa sebelum Allah mengubah keadaan hidup seseorang, seringkali Allah terlebih dahulu mengubah cara orang itu memandang kehidupannya. Dahulu ia mudah mengeluh, namun sekarang ia lebih banyak bersyukur. Dahulu ia mudah marah, namun kini lebih memilih bersabar. Dahulu ia melihat setiap masalah sebagai akhir dari harapan, namun sekarang ia melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Perubahan ini tampak sederhana, tidak ada yang gemerlap, tidak banyak orang yang menyadarinya. Namun di sisi Allah, perubahan cara pandang adalah nikmat yang sangat besar. Karena hati yang telah berubah akan melahirkan keputusan yang berbeda, perkataan yang berbeda, perbuatan yang berbeda, dan akhirnya jalan hidup yang berbeda. Sahabat namun kolbu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 10 perubahan cara pandang yang dapat menjadi tanda bahwa Allah sedang membimbing seorang hamba menuju kehidupan yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih penuh keberkahan. Perubahan-perubahan ini bukanlah kepastian bahwa rezeki tertentu pasti akan segera datang. Namun ketika Allah memperbaiki cara pandang seorang hamba, itu adalah nikmat yang sangat besar. Sebab hati yang dipenuhi iman akan lebih siap menerima setiap karunia-Nya dengan syukur serta menghadapi setiap ujian dengan sabar. Semoga renungan hari ini membuat hati kita semakin lapang, semakin yakin kepada Allah, dan semakin siap menjalani kehidupan dengan penuh tawakal. Yang pertama, engkau tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk didikan Allah. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika setiap kesulitan membuat kita bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa Allah menguji aku? Apakah Allah tidak menyayangiku? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul ketika hati masih memandang ujian hanya dari sisi rasa sakitnya. Padahal, ketika Allah mulai membuka mata hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai memahami bahwa tidak semua ujian adalah hukuman. Banyak ujian justru merupakan cara Allah mendidik hambanya. Sebagaimana seorang guru memberikan latihan kepada muridnya, sebagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya menjadi pribadi yang kuat, begitu pula Allah. Dia mendidik hati kita melalui pengalaman hidup. Sahabatku, betapa banyak orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah justru setelah mengalami kesulitan. Ada yang mulai menjaga salat karena pernah kehilangan. Ada yang rajin bersedekah setelah merasakan sempitnya kehidupan. Ada yang mulai memperbaiki akhlak setelah melalui kegagalan. Jika bukan karena ujian, mungkin mereka tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan hati yang begitu tulus. Sahabat namun kolbu, maka ketika engkau menghadapi ujian, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi cobalah bertanya, ya Allah, pelajaran apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Pertanyaan seperti itulah yang akan mengubah hati. Dan ketika hati berubah, ujian yang sama akan terasa berbeda.
Masalah memang belum selesai, namun jiwa menjadi lebih kuat. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah melihat hikmah daripada mengeluh, lebih mudah bersabar daripada menyalahkan keadaan, lebih sering mendekat kepada Allah saat diuji, maka bersyukurlah, karena perubahan itu adalah karunia yang sangat besar. Yang kedua, engkau lebih menghargai proses daripada terlalu terpaku pada hasil. Sahabat namun kolbu. Di zaman yang serba cepat ini, banyak orang ingin berhasil secepat mungkin, ingin kaya dalam waktu singkat, ingin semua doa segera terkabul, ingin setiap usaha langsung membuahkan hasil. Ketika harapan belum tercapai, mereka mudah kecewa. Padahal, Allah seringkali lebih memperhatikan proses daripada hasil. Karena melalui proses itulah, Allah membentuk kesabaran, menguji kejujuran, melatih keikhlasan, menguatkan tawakal, dan memperhalus akhlak. Sahabatku, bayangkan seorang petani. Ia tidak marah kepada benih karena belum menjadi pohon. Ia tahu benih membutuhkan waktu, membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan kesabaran. Demikian pula kehidupan kita. Doa membutuhkan waktu, ikhtiar membutuhkan ketekunan, ilmu membutuhkan latihan, keberhasilan membutuhkan kedewasaan. Dan semua itu tidak dapat dipercepat hanya dengan keinginan manusia. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati proses belajar, lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja, lebih sabar memperbaiki diri, dan tidak lagi mudah iri kepada pencapaian orang lain, maka jagalah hati itu, karena orang yang menikmati proses akan lebih mudah bersyukur ketika hasil datang. Dan jika hasil belum sesuai harapan, ia tetap tenang karena tahu bahwa setiap langkah baik yang dilakukan dengan ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Sahabat namun kolbu, mengubah cara pandang bukanlah pekerjaan sehari. Ia adalah perjalanan panjang. Namun ketika Allah mulai mengubah cara seorang hamba memandang ujian dan memandang proses kehidupan, sesungguhnya Allah menyiapkan hati yang lebih kuat, hati yang tidak mudah hancur oleh kegagalan, hati yang tidak mudah sombong ketika memperoleh nikmat, dan hati yang siap menerima setiap ketetapan Allah dengan penuh rasa syukur. Sahabat namun kolbu, setiap perjalanan menuju kedewasaan iman selalu dimulai dari perubahan cara memandang kehidupan. Dunia yang dahulu terasa begitu menakutkan, perlahan menjadi tempat untuk beribadah. Ujian yang dahulu hanya menghadirkan air mata, kini berubah menjadi jalan untuk semakin mengenal Allah. Dan penantian yang dahulu terasa menyiksa, kita kini dipahami sebagai proses yang sedang Allah gunakan untuk mempersiapkan seorang hamba menerima amanah yang lebih besar. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, engkau lebih sering melihat nikmat daripada kekurangan. Sahabat namun kolbu, ada satu kebiasaan yang sering membuat hati kehilangan ketenangan, yaitu terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Kita melihat rumah orang lain yang lebih besar, melihat pekerjaan orang lain yang lebih mapan, melihat usaha orang lain yang lebih berkembang, melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia. Tanpa disadari, hati menjadi sempit. Padahal, Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang selama ini luput dari perhatian. Ketika Allah mulai mengubah cara pandang seorang hamba, ia tidak lagi menghitung kekurangan setiap hari. Ia mulai menghitung nikmat. Ia bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk sujud, masih memiliki keluarga yang mendoakannya, masih dapat mencari nafkah yang halal, masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri. Sahabatku, syukur bukan berarti kita berhenti memiliki cita-cita. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah bahkan ketika keinginan kita belum seluruhnya terpenuhi. Dan hati yang dipenuhi syukur akan lebih mudah merasakan kecukupan karena ia sadar
Kebahagiaan bukan hanya tentang bertambahnya harta, tetapi juga tentang kemampuan menikmati apa yang telah Allah titipkan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah, lebih menikmati kebersamaan dengan keluarga, lebih menghargai hal-hal sederhana, maka bersyukurlah, karena hati yang pandai bersyukur adalah hati yang sedang Allah lapangkan dengan rahman-Nya. Yang keempat, engkau lebih memilih memperbaiki diri daripada sibuk menyalahkan orang lain. Sahabatku, namun kolbu. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, sangat mudah bagi manusia mencari siapa yang harus disalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, menyalahkan lingkungan, bahkan terkadang menyalahkan takdir. Namun saat Allah mulai membimbing hati seorang hamba, terjadi perubahan yang sangat indah. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang bisa aku perbaiki? Apakah aku sudah menjalankan amanah dengan baik? Apakah ibadahku sudah lebih baik daripada kemarin? Apakah lisanku selama ini telah menjaga hati orang lain? Sahabatku, inilah tanda kedewasaan. Orang yang matang secara spiritual tidak sibuk mencari kambing hitam. Ia sibuk memperbaiki dirinya, karena ia memahami bahwa perubahan besar selalu dimulai dari perubahan yang kecil di dalam hati. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perbaikan hidup dimulai dari perbaikan diri, dari niat yang lebih lurus, dari akhlak yang lebih baik, dari ibadah yang lebih khusyuk, dari usaha yang lebih jujur. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima nasihat, lebih sering bermuhasabah, lebih sedikit mengeluh tentang orang lain, dan lebih banyak memperbaiki dirimu sendiri, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menumbuhkan pribadi yang lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima setiap amanah serta keberkahan yang Dia tetapkan. Sahabat namun kolbu, mengubah cara pandang bukan berarti mengubah kenyataan. Namun perubahan cara pandang akan mengubah cara kita menjalani kenyataan. Dan ketika hati telah dipenuhi syukur serta semangat untuk terus memperbaiki diri, maka kehidupan akan terasa jauh lebih ringan. Bukan karena masalah telah hilang, tetapi karena Allah telah menguatkan hati yang menghadapinya. Sahabat namun kolbu, perubahan cara pandang adalah salah satu nikmat yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Tidak ada suara yang mengiringinya, tidak ada tepuk tangan manusia, namun di dalam hati terjadi perubahan yang sangat besar. Hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih mantap, dan kehidupan yang dahulu dipenuhi keluhan perlahan berubah menjadi perjalanan yang penuh rasa syukur. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, engkau lebih mengutamakan keberkahan daripada kemewahan. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang jika memiliki lebih banyak uang, lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kemewahan. Namun ketika Allah mulai membimbing hati seorang hamba, cara pandangnya berubah. Ia mulai bertanya, apakah yang kumiliki ini membawa keberkahan? Karena ia memahami harta yang banyak belum tentu membuat hati tenang. Jabatan yang tinggi belum tentu membuat keluarga bahagia. Usaha yang besar belum tentu mendekatkan seseorang kepada Allah. Sebaliknya, ada rezeki yang sederhana, namun membuat salat menjadi lebih khusyuk, membuat keluarga penuh kasih sayang, membuat hati mudah bersyukur, membuat sedekah terasa ringan, membuat tidur lebih nyenyak. Sahabatku, inilah keberkahan. Keberkahan adalah ketika nikmat yang Allah berikan membawa kebaikan dunia sekaligus akhirat. Karena itu, jangan hanya meminta rezeki yang banyak, mintalah rezeki yang halal, yang bersih, yang menenangkan hati,
yang membuat kita semakin taat kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih memilih kejujuran daripada keuntungan yang haram, lebih memilih hidup sederhana namun damai, lebih mengejar ridha Allah daripada pujian manusia, maka bersyukurlah, karena Allah sedang mengubah ukuran kebahagiaan dalam hatimu, dan itulah salah satu karunia terbesar yang dapat dimiliki seorang mukmin. Yang keenam, engkau lebih melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk beribadah. Sahabat namun kolbu, dahulu mungkin kita bangun setiap pagi hanya karena rutinitas, bekerja, mencari nafkah, menyelesaikan tugas, lalu kembali tidur. Hari demi hari berlalu begitu saja. Namun ketika Allah mulai memperbaiki cara pandang kita, setiap hari terasa memiliki makna. Bangun pagi menjadi kesempatan untuk bersyukur, bekerja menjadi ladang ibadah, menolong orang lain menjadi bentuk sedekah, tersenyum menjadi amal, menahan amarah menjadi jihad melawan hawa nafsu. Bahkan kelelahan mencari nafkah yang halal pun menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah. Sahabatku, inilah indahnya Islam. Islam tidak memisahkan dunia dan akhirat. Selama niat kita lurus, pekerjaan yang halal dapat menjadi jalan menuju pahala. Mendidik anak menjadi ibadah, merawat orang tua menjadi ibadah, belajar menjadi ibadah, melayani pasangan menjadi ibadah. Semua menjadi bernilai ketika dilakukan karena Allah. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah meluruskan niat, lebih sadar bahwa setiap aktivitas dapat bernilai ibadah, lebih menikmati melakukan kebaikan meskipun sederhana, maka bersyukurlah, karena hati yang memandang hidup sebagai kesempatan beribadah tidak akan mudah merasa hidupnya sia-sia. Setiap hari akan terasa bermakna, setiap langkah akan terasa bernilai, dan setiap amal kecil akan menjadi bekal menuju kehidupan yang abadi. Sahabat namun kolbu, Allah tidak hanya mengubah keadaan seorang hamba, Allah juga mengubah cara hamba tersebut memaknai kehidupannya. Dan ketika hidup dipenuhi keberkahan serta setiap hari dipandang sebagai kesempatan untuk beribadah, maka ketenangan akan tumbuh di dalam hati. Ketenangan itulah yang akan menjadi kekuatan untuk terus melangkah, terus memperbaiki diri, dan terus berharap kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, semakin Allah memperbaiki hati seorang hamba, semakin berubah pula cara hamba itu memandang dunia. Yang dahulu dianggap sebagai tujuan utama, kini dipahami hanya sebagai tempat singgah. Yang dahulu membuat hati gelisah, kini menjadi ladang untuk mengumpulkan pahala. Yang dahulu terasa sebagai beban, kini menjadi kesempatan untuk membuktikan kesabaran dan keikhlasan kepada Allah. Perubahan cara pandang seperti inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan, meskipun keadaan di luar belum sepenuhnya berubah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, engkau lebih percaya kepada janji Allah daripada rasa takut yang ada dalam pikiranmu. Sahabat namun kolbu, ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia. Takut kehilangan pekerjaan, takut usaha tidak berhasil, takut masa depan tidak pasti, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Semua itu adalah perasaan yang wajar. Namun, ketika Allah mulai mengubah cara pandang seorang hamba, rasa takut itu tidak lagi menguasai seluruh kehidupnya. Mengapa? Karena hatinya mulai dipenuhi keyakinan kepada janji Allah. Ia mengingat bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Ia mengingat bahwa tidak ada satupun makhluk pun yang diciptakan tanpa Allah menjamin rezekinya. Ia mengingat bahwa setiap kesulitan selalu disertai kemudahan. Maka perlahan ketakutan berubah menjadi doa, kecemasan berubah menjadi tawakal, dan kegelisahan berubah menjadi semangat untuk terus berikhtiar. Sahabatku, bukan berarti ia tidak lagi memiliki masalah, namun ia tidak lagi membiarkan rasa takut menghalangi langkahnya. Ia tetap bekerja, tetap belajar,
tetap memperbaiki diri, tetap berusaha mencari nafkah yang halal, sambil terus berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya kepadamu lebih daripada aku percaya kepada rasa takutku sendiri." Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengingat Allah ketika cemas, lebih cepat berdoa daripada berputus asa, lebih yakin kepada pertolongan Allah daripada bisikan ketakutan, maka bersyukurlah, karena keyakinan seperti itulah yang akan menguatkanmu melewati berbagai ujian kehidupan. Yang kedelapan, engkau lebih mudah melihat peluang kebaikan di balik setiap kesulitan. Sahabat namun kolbu. Ada orang yang ketika menghadapi masalah hanya melihat jalan yang tertutup. Namun ada pula orang yang dengan izin Allah mampu melihat pintu lain yang mulai terbuka. Inilah perbedaan cara pandang, bukan karena masalahnya berbeda, tetapi karena hatinya telah dibimbing oleh Allah. Sahabatku, kegagalan bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Kehilangan bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat kepada Allah. Penolakan bisa menjadi petunjuk agar kita menuju jalan yang lebih baik. Kesempitan bisa menjadi latihan untuk hidup lebih sederhana dan lebih bersyukur. Semua bergantung pada bagaimana kita memandangnya. Orang yang hatinya dipenuhi iman akan selalu bertanya, "Ya Allah, kebaikan apa yang sedang Engkau siapkan melalui peristiwa ini?" Pertanyaan itu membuatnya terus bergerak, terus belajar, terus memperbaiki diri, dan akhirnya ia menemukan hikmah yang dahulu tidak pernah ia bayangkan. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah melihat pelajaran daripada menyalahkan keadaan, lebih optimis menghadapi tantangan, lebih yakin bahwa Allah tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain, maka jagalah cara pandang itu. Karena orang yang selalu melihat peluang kebaikan akan lebih mudah bangkit setelah jatuh, lebih mudah tersenyum setelah menangis, dan lebih mudah menemukan jalan keluar setelah berdoa dan berikhtiar. Sahabat namun kolbu, Allah seringkali tidak langsung menghilangkan kesulitan, namun Dia mengubah cara kita memandang kesulitan itu. Dan ketika hati telah dipenuhi keyakinan kepada janjinya, serta mampu melihat hikmah di balik setiap ujian, maka kehidupan akan dipenuhi harapan. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kita tahu bahwa Allah selalu berjalan bersama hamba yang bertawakal kepadanya. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan ini. Semoga setiap kalimat yang telah kita renungkan bersama tidak hanya singgah di telinga, tetapi benar-benar meresap ke dalam hati, menguatkan iman, memperluas cara pandang, dan menjadikan kita hamba yang semakin yakin kepada kebijaksanaan Allah dalam setiap ketetapannya. Mari kita lanjutkan dengan dua perubahan cara pandang terakhir. Yang kesembilan, engkau lebih mudah memaafkan karena menyadari bahwa kedamaian hati lebih berharga daripada membalas dendam. Sahabat namun kolbu, salah satu perubahan terbesar yang Allah tanamkan dalam hati seorang hamba adalah ketika ia tidak lagi ingin hidup dalam beban kebencian. Dahulu, mungkin setiap kali mengingat orang yang pernah menyakitinya, dadanya terasa sesak, pikirannya dipenuhi amarah. Ia ingin membalas, ia ingin melihat orang itu merasakan hal yang sama. Namun perlahan Allah melembutkan hatinya. Ia mulai memahami bahwa memelihara dendam hanya akan melelahkan dirinya sendiri. Sedangkan memaafkan bukan berarti melupakan pelajaran, bukan pula berarti membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah menyerahkan urusan keadilan kepada Allah yang Maha Adil. Sahabatku, orang yang memaafkan bukanlah orang yang lemah. Justru ia adalah orang yang kuat, karena ia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ia memilih ketenangan daripada pertengkaran. Ia memilih doa daripada kebencian.
Ia memilih menyerahkan segala urusan kepada Allah daripada terus membawa luka kemana-mana. Ketika hati tidak lagi dipenuhi dendam, ada ruang yang terbuka, ruang untuk syukur, ruang untuk doa, ruang untuk ketenangan, dan ruang untuk berbagai keberkahan yang Allah hadirkan. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah memaafkan, lebih mudah mendoakan orang yang pernah menyakitimu, lebih memilih memperbaiki dirimu daripada sibuk membalas kesalahan orang lain, maka bersyukurlah, karena hati yang mampu memaafkan adalah hati yang sedang Allah bebaskan dari beban yang tidak perlu dipikul. Yang ke-10, engkau menyadari bahwa tujuan hidup bukan sekedar mengumpulkan dunia, tetapi mengumpulkan bekal untuk bertemu Allah. Sahabat namun kolbu, inilah perubahan cara pandang yang paling dalam, dan mungkin inilah perubahan yang paling indah. Pada awalnya kita mengejar dunia, kita ingin memiliki lebih banyak, lebih cepat, lebih tinggi, lebih dikenal. Namun seiring waktu Allah mengubah hati kita mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Semua yang kita miliki akan ditinggalkan, rumah akan ditinggalkan, kendaraan akan ditinggalkan, jabatan akan ditinggalkan, harta akan ditinggalkan. Yang akan menemani kita hanyalah amal soleh, salat yang dijaga, sedekah yang ikhlas, doa yang tulus, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, kasih sayang kepada orang tua, kejujuran dalam mencari nafkah, dan semua amal yang dilakukan semata-mata karena Allah. Sahabatku, ketika hati mulai memandang dunia sebagai ladang akhirat, segala sesuatu berubah. Bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gaji, tetapi juga untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal. Belajar bukan hanya agar menjadi pintar, tetapi agar ilmu itu bermanfaat. Berbuat baik bukan hanya agar dipuji, tetapi agar Allah ridho. Beginilah cara pandang seorang mukmin bertumbuh. Ia tetap berusaha meraih keberhasilan dunia, namun dunia tidak lagi menguasai hatinya, karena tujuan akhirnya adalah bertemu Allah dalam keadaan yang diridhoi. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering memikirkan bagaimana agar hidupmu bermanfaat, lebih memilih kejujuran daripada keuntungan sesaat, lebih ingin dicintai Allah daripada dipuji manusia, maka bersyukurlah, karena itu adalah salah satu nikmat terbesar yang dapat Allah berikan kepada seorang hamba. Sahabat namun kolbu, setelah kita merenungkan 10 perubahan cara pandang ini, semoga kita memahami bahwa perubahan terbesar dalam hidup seringkali bukan terjadi di luar diri kita, melainkan di dalam hati kita. Allah mengubah cara kita melihat ujian, Allah mengubah cara kita melihat rezeki, Allah mengubah cara kita melihat keberhasilan, Allah mengubah cara kita melihat kegagalan, Allah mengubah cara kita melihat dunia. Dan ketika cara pandang berubah, cara hidup pun ikut berubah. Kita menjadi lebih mudah bersyukur, lebih mudah bersabar, lebih mudah bertawakal, lebih mudah memaafkan, lebih mudah menikmati proses, lebih mudah melihat hikmah, lebih mudah memperbaiki diri, lebih mudah menjaga amanah, lebih mudah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Sahabatku, jangan pernah meremehkan perubahan kecil yang Allah hadirkan di dalam hatimu, karena boleh jadi itulah awal dari perjalanan besar yang sedang Allah siapkan. Teruslah menjaga salatmu, perbanyak membaca Al-Quran, hiasi lisanmu dengan istighfar dan zikir, jaga kejujuran dalam setiap pekerjaan, hormati kedua orang tuamu, sayangi keluargamu, ringankan tanganmu untuk bersedekah, dan jangan pernah berhenti memperbaiki akhlak, karena setiap langkah kecil menuju Allah tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak melihatnya, namun Allah melihatnya, dan Allah mampu membalas setiap kebaikan dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Percayalah, jika hari ini Allah sedang mengubah cara pandangmu menjadi lebih baik, maka bersyukurlah, karena hati yang dipenuhi iman akan mampu menjaga setiap nikmat yang Allah titipkan. Dan hati seperti itulah yang akan selalu menemukan keberkahan
baik ketika diberi kelapangan maupun ketika sedang diuji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki hati yang lapang, pikiran yang jernih, iman yang kokoh, serta langkah yang selalu berada di jalan yang diridhoinya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, bersih, luas, dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, menguatkan kita dalam setiap ujian, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini memberikan ketenangan dan membuka cara pandang baru dalam hidup Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang kembali menemukan harapan dan kedamaian melalui setiap renungan di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, ubahlah cara pandangku agar aku selalu melihat hikmah, bersyukur atas nikmat-Mu, dan istiqomah menempuh jalan yang Engkau ridhoi." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki hati sebelum meminta Allah mengubah keadaan. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menghadapi ujian hidup, agar mereka kembali menemukan kekuatan, harapan, dan keyakinan kepada Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus belajar bersama memperkuat iman, memperluas cara pandang, memperbanyak syukur, serta menapaki jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, menjaga hati kita agar selalu hidup dalam cahaya iman, melimpahkan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.